Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling penting dan utama di hari yang mulia ini kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa terima kasih kita sebagai hamba Allah kepada Rabb semesta alam yang masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya yaitu menghadiri satu kewajiban, satu rangkaian ibadah Jumat pada hari Jumat yang mulia ini. Dan semoga perjalanan kita semuanya dari tempat tinggal kita masing-masing digugurkan dosa-dosa kita, diijabah setiap doa-doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya semakin menjadi hamba Allah yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di kemudian hari kelak nanti Allah perlihatkan ternyata segala amal-amal yang kita lakukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya kita semuanya dimasukkan ke dalam surga yang begitu indah, begitu nikmat, tiada tandingnya, tiada taranya jika dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya iman di dalam diri kita. Insya Allah di Jumat yang mulia ini, di antara kita, wabil khusus yang sudah Allah sampaikan di rumah Allah yang mulia ini, dengan iman itu kita sudah banyak melakukan berbagai macam ibadah, baik yang wajib maupun sunnah nabinya. Dan ini adalah bagian bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dibimbing di dalam kebaikan. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampaikan juga selawat ini kepada para keluarganya, para anaknya, para sahabat tabi'in tabi'ut, dan semoga kita semuanya menjadi pengikutnya yang istiqomah menegakkan kebenaran, menegakkan berbagai macam kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian kami mengajak para jamaah Jumat semuanya untuk sama-sama mari kita meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya menjadi hamba-hamba yang beruntung, bukan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang merugi ketika diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Maka mari kita
dengan adanya kita, dengan hadirnya kita ke majelis yang mulia ini, bersama kita mantapkan hati kita, pikiran kita, lisan kita, badan kita untuk senantiasa agar mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kami juga mewasiatkan kepada diri kami, pada para jamaah semuanya, untuk terus tidak bosan-bosannya kita tingkatkan setiap saat keimanan itu, ketakwaan itu, agar semuanya, segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi kekhawatiran kita semuanya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Kahfi, bahwa betapa banyak manusia yang mengira amal-amalnya di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata nanti tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penyesalan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 102 sampai 103. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu bekal takwa ini tidak bosan-bosannya bahkan menjadi rukun Jumat untuk terus disampaikan dengan penuh antusias, agar kita semuanya semakin sadar, wa tazawwadu fa inna khairi zadit taqwa, bahwa takwa itu adalah sungguh sebaik-baik bekal agar kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, sebagaimana yang selalu kita minta di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, kami meminta kepadamu kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan di dunia dan juga di akhirat, dan jauhkan kami semuanya dari siksa api neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat hari ini, hari Jumat bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal, atau juga bertepatan dengan 29 September 2023. Artinya kita semuanya masih berada di bulan yang mulia, di antara banyaknya bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini adalah bulan yang mengingatkan kita di mana manusia yang paling sempurna akhlaknya, sempurna imannya, sempurna takwanya dilahirkan, dipilih untuk hadir ke dunia ini untuk menyampaikan rahmat kepada kita semuanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan, dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, ada satu keyakinan yang harus menghujam di dalam hati kita masing-masing sebagai hamba. Salah satu keyakinan itu adalah bahwa kita meyakini akan kemahakuasaan Allah, bahwa Allah yang punya kuasa, bahwa Allah yang bisa berkehendak atas apapun yang terjadi di dunia ini. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan, dan Tuhanmu jugalah yang memilih apa yang ada, apa yang Dia kehendaki di dunia ini, dan bagi mereka tidak ada pilihan kecuali menerima apa yang sudah ditentukan, apa yang dipilih oleh Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia apa yang mereka persekutukan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari surah Al-Qasas ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekaligus juga memilih, dan menjadi bukti kemahakuasaan Allah terhadap apa-apa yang Dia ciptakan dan Dia pilih. Mulai dari terciptanya alam jagat raya ini, diciptakannya dalam bentuk yang nyata, dalam bentuk fisik yang sempurna, diturunkannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan yang mulia. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, dari perusahaan ke perusahaan, sekolah ke sekolah, kampus ke kampus, mayoritas umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan oleh Allah, falyafrahu, atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita,
Nabi Muhammad saja ketika dilahirkan dengan berbagai macam potensi, dengan berbagai macam kelebihan yang Allah berikan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekspresikan kebahagiaannya dengan melaksanakan puasa setiap hari Senin sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, bahkan Nabi Isa alaihissalam, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia, Nabi Isa diberikan wahyu, diberikan informasi oleh Allah bahwa bukan Nabi Isa yang menjadi nabi akhir zaman, tapi ada nabi penutup akhir zaman, dan itu lebih baik daripada Nabi Isa. Dan saking bahagianya Nabi Isa alaihissalam, dikabarkanlah wabasyiran, kebahagiaan itu kepada semua umatnya, bahwa suatu hari kelak ada nabi penutup para nabi, dan wajib bagi kalian semuanya untuk mengikuti sepenuh cinta, sepenuh hati, agar mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sejak terciptanya Nabi Adam alaihissalam sampai zaman kita hari ini, tercatat di dalam sejarah, di dalam berbagai macam kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama kita, Allah ternyata telah memilih, telah menciptakan di dalam sebuah riwayat hadis Imam Ahmad yang disahihkan oleh Albani, dari semua banyaknya manusia yang pernah diciptakan oleh Allah, ternyata Allah telah memilih 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus ke dunia ini. Begitu banyak, ada 124.000. Di dalam hadis yang lain ada 315 para nabi dan rasul, dan ternyata yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani adalah ada 25 nabi dan rasul yang tercantum, tersebut namanya di dalam Al-Quran maupun sunnah nabinya. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia ini, yang dirindukan oleh banyak para Nabi semuanya, dan dirindukan oleh mayoritas umat Islam di dunia ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bab Allah yang maha menciptakan, dan Allah juga yang maha memilih. Bahkan di antara 25 nabi itu, Allah Subhanahu wa taala masih memilih 5 nabi yang paling dicintai oleh Allah. 5 nabi di antara 25 nabi yang paling dekat dengan Allah, itu yang kita kenal. Dari semenjak kita dulu sekolah dikenal dengan istilah Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi, nabi-nabi dan rasul yang diberikan ujian yang begitu besar, namun mereka tetap tabah, mereka tetap semangat mentaati Allah, dan tidak pernah luntur semangatnya untuk mendakwakan agama yang disampaikan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cukup 25 menjadi 5. Bahkan di antara 5 nabi itu dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 2 nabi yang paling dekat dengan Allah, dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah, karena ketaatannya, karena semangatnya, karena sempurnanya membangun keluarga. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah putus, selalu kita sebut namanya di tahiyat tasyahud, di dalam solat-solat kita baik yang wajib maupun sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terakhir puncaknya, dari 2 nabi yang menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah ini, Allah masih memilih menjadi 1 nabi, 1 orang terbaik yang dijadikan sebagai Imamul Anbiya wa Khatamul Rasul, yaitu Nabi Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedemikian pula para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah memilih kita sebagai hambanya sekaligus menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita
dengan tegas kami menyampaikan bahwa mari kita semuanya yang hari ini dihadirkan oleh Allah di dalam ibadah Jumat ini, atas keterpilihan ini, mari kita bangkitkan semangat kita untuk benar-benar mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan ucapan, tapi benar-benar mempelajari kisah perjuangannya, sunnah-sunnahnya, mengevaluasi sunnah mana yang belum kita hidupkan. Maka berusaha mulai hari ini kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi kita, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Bahkan di ayat yang lain ditegaskan oleh Allah bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk kalangan tertentu, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk semua manusia. Bahkan untuk mereka yang mengaku tidak punya agama sekalipun, Nabi Muhammad diutus untuk mereka semuanya. Maka siapapun yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dalam kehidupan, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan rahmat, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya menjelang materi khutbah yang pertama ini saya sampaikan, kami sampaikan minimal ada 3 makna rahmat yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang pertama, dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad agar kita semuanya mampu mengenal, mampu mengetahui solusi atas setiap persoalan hidup kita. Maka kita belajar dari Nabi Muhammad bagaimana menyelesaikan persoalan hidup. Maka kalau hari ini di antara kita ada yang tak kunjung selesai persoalan hidupnya, tak kunjung baik kehidupannya, bisa jadi belum menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad sebagai suri toladan di dalam kehidupannya. Yang kedua, makna rahmat yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, maknanya adalah petunjuk agar kita umatnya Nabi Muhammad ini istiqomah di dalam belajar. Maka ada ungkapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau ada anak muda yang usianya dikategorikan di bawah usia 40 tahun, di masa mudanya dia tidak mau menuntut agama, menuntut ilmu agama, maka berikan takbir 4 kali. Itu tanda dia telah mati. Apa arti bertakbir 4 kali? Berarti kita mensolatkan jenazah bagi anak-anak pemuda yang masih di bawah usia 40 tahun yang tidak mau mempelajari agamanya. Apapun latar belakangnya, apapun latar pendidikannya, maka menjadi kewajiban untuk kita semuanya mempelajari agama yang sempurna ini, agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga adalah petunjuk. Dengan dihadirkannya, dengan dipilih Nabi kita Nabi Muhammad, kita akan ditunjukkan bagaimana jalan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal sekali dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu sekalian untuk menjemput ampunan Allah agar kita termasuk golongan orang-orang nanti yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bergerak. Kita membuktikan bahwa benar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang selalu dibaca ketika di peringatan Maulid Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah, sebuah bentuk penegasan dari Allah, sungguh. Itu artinya tidak perlu diragukan lagi. Sungguh telah ada suri teladan yang baik di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata mereka yang mampu menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan, maka syaratnya 3 kata Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa zakarallahu katsira. Yang pertama adalah mereka yang mengharapkan rahmat, pertolongan, cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meyakini datangnya hari kiamat, dan yang ketiga adalah mereka sibuk berzikir kepada Allah.
Jadi kalau hari ini ada yang tidak mau mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi dia tidak punya niat mau ketemu sama Allah. Yang kedua, bisa jadi dia tidak meyakini akan adanya alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, dan bahkan dia tidak menyibukkan dirinya di dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khutbah yang pertama yang singkat ini, maka mari kita jadikan keterpilihan kita sebagai hamba Allah sekaligus sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan momentum bentuk syukur kita. Benar-benar pulang dari sini kita evaluasi keluarga kita, mana sunnah yang boleh dihidupkan, bagaimana cara makan kita, bagaimana cara minum kita, bagaimana cara kita bertamu, bagaimana kita mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bahkan kita mau tidur, bagaimana cara kita bekerja. Pertanyaannya adalah, apakah semuanya sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ini menjadi renungan untuk kita semuanya mengevaluasi bersama keluarga kita, tetangga kita, jamaah masjid dan semuanya. Sebagai penutup, saya akan bacakan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'ah, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah mereka melakukan berbagai macam kebaikan, wala yusyrik, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah di dalam ibadah, di dalam aktivitas kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Ud'uni astajib lakum jami'a.